Assalamualaikum Mbak Denok, Assalamualaikum warahmatullah. Mbak Mai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Raisya, Mbak Lauza. Teman-teman sehat ya guys. Mbak Umu, Mbak Nilam, Mbak Yati. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Mbak Ida, Mbak Nilga, Mbak Nyihotma, Mbak Bunda, ya Mbak Cucu, Mbak Arini, ya Mbak Hafizo, Mbak Cahaya, Mbak Cainai, Assalamualaikum Mbak Indra, ya Mbak Nilam, Assalamualaikum warahmatullah, Mbak Bunda, Mbak Elin, ya Mbak Elin, Assalamualaikum Mbak Denok, Assalamualaikum Mbak Agus, Mbak Elin, ya. Oke, Mbak Yati, Mbak Cainai, Mbak Maciato, Mbak Asep, Mbak Ambangan, Mbak Hafiza. Ya, Assalamualaikum semuanya, Mbak Hamzah. Ya, gimana teman-teman semuanya? Mbak Putri, iya, Mbak Eli, Assalamualaikum. Ya, thank you Bunda ya. Mbak Etika, Mbak Alaida, Assalamualaikum Mbak Ida, Mbak Sri, Mbak Asti, Mbak Muja, Mbak Saras, Mbak Sri, Mbak Agus, Mbak Ratu. Apa kabar semuanya teman-teman? Jadi, jawabannya adalah Bunda Afilidah. Ustazah mau nanya, bacaan ayat 1000 dinar dibaca di dalam doa atau di luar? Kalau untuk ayat dan surat-surat pendek itu tidak masalah ya teman-teman ya. Dia tidak ada rukun. Setiap ibadah sunnah tidak ada rukunnya. Misalnya Ustazah zikir dulu atau doa dulu. Ustazah apa urutan zikir? Ustazah apa urutan doa? Itu nggak ada teman-teman ya. Yang penting adalah dibaca sesuai yang kita mau. Karena ibadah sunnah itu tidak ada yang namanya ibadah sunnah, tidak ada yang namanya rukunnya. Jadi nggak masalah ya. Oke ya, Mbak Mama, Mbak Diana, Mbak Eli. Ya kalau jawab waalaikumsalam benar nggak? Waalaikumsalam aja. Ya Mbak Suatu, Mbak Ella, Mbak Paini, Mbak Maidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah mau tanya, saya sudah memasuki masa menopause. Haid hampir sebulanan gak bareng. Gimana sholatnya? Kalau lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Orang yang istihadah boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Orang yang istihadah boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Cuman sholatnya orang istihadah itu dia harus azan dulu baru bisa wudhu, karena antara wudhu dengan azan harus azan dulu baru kita berwudhu. Itu adalah cara sholat gitu ya, baru kita sholat ya. Ya, oke teman-teman ya. Apa bisa, oke. Mbak Warni, sebaiknya dilakukan sholat sedekah subuh sebaiknya dilakukan setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, boleh nggak? Sedekah subuh dilakukan setelah subuh atau sebelum sholat subuh, boleh nggak? Baik, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan di subuh hari, mulai dari azan subuh sampai habis waktu subuh, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Jadi
Sedekah subuh itu adalah sedekah di subuh hari. Apa manfaat sedekah subuh? Bahwa Allah menurunkan 2 malaikat di subuh hari untuk mendoakan orang-orang yang beribadah di subuh hari dan bersedekah di subuh hari. So, sedekah subuh itu biar 2000 yang penting terus. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 yang penting terus-terusan. Nah, waktunya ada dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Bukan nggak boleh sedekah di siang hari, boleh. Tapi lebih baik di waktu subuh, ya, seperti itu. Nah, apa gunanya? Nanti kita tinggal doa aja. Ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksa orang tuaku, lapanglah kuburannya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan, teman-teman doakan, ya. Mana yang utamakan, nafkah kepada anak atau anak kandung istri baru? Dua-duanya sama, Pak. Banyak istri, banyak anak, banyak kewajiban. Siap, Mbak Sufi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mbak Sania. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu konsepnya adalah seperti itu. Jadi kita usahakan kita sedekah 2000 di subuh hari, setiap hari. Boleh ditaruh ke masjid. Oke, maksudnya nggak berhenti sah nggak sholatnya kalau tetap sholat di hari ke-8 haidnya. Hari ke-16, udah 15 hari haid, hari ke-16 itu adalah istihadah. Hari ke-15, hari ke-16 itu adalah istihadah. Istihadah itu adalah darah penyakit. Darah penyakit boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Pakai pembalut. Usahakan bersihkan dulu sebelum sholat. Saat setelah azan teman-teman boleh sholat. Lalu kemudian teman-teman kalau dia muncul lagi darahnya nggak usah difikirkan. Yang penting teman-teman lakukan sholat itu, ya. Boleh nggak sedekah subuh kita celeng dulu, setelah itu 1 bulan baru kita kasih ke orang. Boleh. Masukkan ke dompet 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian sekali sebulan usahakan hari Jumat teman-teman lakukan, kerjakan, ya. Hari Jumat lakukan, kerjakan. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan double pahala karena di hari Jumat, ya. Oke, gitu ya. Nah, oke. Oh ya, di video lain ada jawaban wanita haid boleh ziarah kubur dan membaca Yasin. Boleh, wanita haid boleh ziarah kubur. Baca Yasin memang nggak ada masalah. Cuman baca Yasin di kuburan tidak ada keutamaan. Di rumah atau di kuburan sama aja. Sedekah subuh sebaiknya disalurkan kemana Ustazah? Kemanapun. Untuk sedekah dia tidak ada regulasinya. Boleh ke non muslim, boleh ke orang muslim, boleh ke orang tua, boleh ke anak, boleh ke anak, kemudian boleh ke orang tua, itu boleh, nggak ada masalah. Cuman kalau bisa perlebar sedekah subuhnya, semakin banyak orang yang kita beri, maka semakin banyak senyuman yang menggores di hati orang lain, maka semakin banyak kita mendapatkan keberkahan. Ya, dalam sholat setelah salam mengusap wajah atau tidak? Dalam sholat setelah salam mengucapkan itu sunnah, ya, nggak ada masalah. Boleh nggak? Oke, sedekah subuh ditaruh ke celengan dikasih ke orang tua boleh. Semoga cepat sembuh. Amin amin Mbak Titut. Kalau lagi dirawat di RS, sholatnya tetap harus ngadap kiblat ya zah, tayamum atau ngambil wudhu. Kalau kita lagi dalam keadaan berbaring bisa dipindah, usahakan pindah tidurnya menghadap kiblat. Tapi kalau nggak bisa dipindah karena alat-alat yang lain, sementara akal masih sempurna, boleh tayamum sholat di mana arah tempat tidur, maka disitulah kita boleh melakukan yang namanya bolehlah kita melakukan yang namanya sholat, ya. Saya umur 57, kalau sakit bisakah saya mengaji ikut saja di HP? Boleh, kalau sakit boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, ya. Zakat diberikan bisa dibagi ke penerima nggak Ustazah? Misal 1 juta dibagi ke 2 orang, bisa teman-teman. Kalau uang teman-teman 40 juta, wajib zakat 1 juta. Iya ya, betul ya, betul. Ya 1 juta, maka dibagi ke orang-orang. Bila sedekah diwakilkan anak, bagaimana saya tidak di rumah? Enggak masalah. Ustazah, apa yang mustahil itu enggak mungkin dikabulkan. Tidak ada kata mustahil, ma fil mustahil al fil Islam. Tidak ada kata mustahil, kata Allah. Yang ada itu adalah kata Allah apa? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah, ketika kalian pengen
Ketika kalian pengen sesuatu, kata Allah kun fayakun. Iya. Kali ya guys. Oke, thank you Mbak Ginan. Assalamualaikum Mbak Suartini. Saya single, mami 3 anak tanpa penghasilan. Gimana caranya supaya mantan suami mau menafkahi anaknya? Sebenarnya itu harus melalui pengadilan yang menentukan nafkahnya. Itu bahaya loh. Kalau udah pengadilan tidak menafkahi istri, itu pidana loh, bisa masuk penjara loh guys. Kalau dia PNS bisa di resign, bisa diberhentikan. Itu kalau nggak nafkahi anak, itu hukum guys, hukum dunia dan hukum akhirat. Rambut yang rontok walau haid tidak diikutkan bersuci, bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa, tidak ada larangan wanita haid potong rambut, potong kuku, keramas ketika haid, tidak ada larangan ya. Itu adalah kata orang-orang dulu teman-teman. Uang hasil warisan dari suami apa perlu zakat? Uang warisan tidak wajib ya, tidak wajib zakat ya. Mbak Anifa, uang hasil Mamah Dita ya. Halo Mbak Sulianti ya. Oke, Mbak Rita, Bu Ustadz 2 minggu ke belakang aku haid yang keluarnya sedikit-sedikit selama seminggu. Nggak apa-apa, hitung yang penting 2 minggu ya. Assalamualaikum. Sholat wajib iftitah atau langsung al-fatihah? Sholat wajib dan sholat sunnah semuanya mesti iftitah ya. Semuanya mesti al-fatihah aja, iftitah nggak wajib. Aku ulang ya, semua sholat sunnah ataupun wajib hanya wajib al-fatihah. Iftitah tidak wajib. Ya, iftitah tidak wajib pada semua jenis sholat. Maaf, kemarin ada yang nanya kayak gini ya. Kemarin ada yang nanya kayak gini. Ustazah boleh nggak aku sholat saat sedang azan karena aku mau buru-buru? Gitu ya, paham ya? Aku bilang bahwa teman-teman dengerin dulu azan. Jawab azan wajib, sunnah menurut mazhab Syafi'i. Tapi 3 mazhab lain bilang wajib. Jawab dulu azan, setelah azan langsung sholat tanpa nunggu iqomah ya. Tetapi rukunnya aja. Nah, maksudnya apa yang rukun-rukunnya aja? Maksudnya adalah jangan baca iftitah, baca al-fatihah doang, jangan baca ayat pendek. Itu bisa ya. Ustazah izin gabung, siap Mbak Eri, Assalamualaikum. Ustazah apa boleh mengkodo sholat subuh di waktu duha? Mana ada ceritanya, kalau tertidur tetap sholat. Selalu saja alasan tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi anak-anaknya. Sebenarnya pekerjaan kalau dicari ada, dengar baik teman-teman. Kalau lamaran belum 100 biji bukan cari kerja namanya. Asal mau kerjakan hal-hal yang bisa teman-teman kerjakan aja. Wahai para laki-laki, teman-teman kalau ada kesempatan tetaplah bekerja. Bisa jadi pembantu di rumah orang, tukang cuci, bisa jadi satpam, tukang taman. Yang penting mau. Pembantu kalau etos kerjanya bagus, itu adalah pembantu kalau etos kerjanya bagus, itu bisa disayang oleh majikan. Gaji bisa lebih besar daripada UMR. Kerjakan apapun. Kalau ada orang bilang susah dapat kerja, aku tak suka. Itu orang tak baik, itu orang tidak mau bekerja. Tak mungkin kita cari kerja, Allah tak kasih pekerjaan, tuh nggak mungkin. Ya, etos kerja harus dinaikkan, disiplin harus dibuat. Pekerjaan kecil menurut orang bisa kalau kita kerjakan dengan dalam, itu bisa mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Ya guys, ya apa boleh berdoa di akhir sujud dengan bahasa Indonesia? Boleh, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati saja. Ya, kalau bahasa Arab boleh dibisik-bisikan. Iya, saya juga ya pembantu atau asisten rumah tangga atau namanya itu yang ngurus-ngurus anak-anaknya itu apa tuh guys? Yang ngurus anak apa namanya itu guys? Sister apa namanya? Suster ya. Itu banyak sekali teman-teman. Itu kalau dia disiplin disayang banget guys. Jadi kesimpulannya selama 2 minggu pernah berhenti 2 hari, sekarang 2 minggu masih keluar, setelah 2 minggu wajib sholat ya. Apakah pahala membaca Al-Quran dengan yang mendengar murotal sama? Beda. Pahala baca lebih gede dibanding pahala mendengar. Ya, babysitter. Ya kan? Sedekah subuh diberikan keponakan sendiri. Boleh? Gimana menurut pandangan Islam orang steril? Steril itu hukumnya boleh kalau menyebabkan kematian kalau tidak disteril. Contoh dokter bilang, ini lu nih bu, lu nih bu. Kalau nggak steril lu mati loh. Kalau nggak steril, lu meninggal loh bu.
Ya. Kalau nggak steril, ibu akan meninggal kalau ibu hamil lagi. Maka dalam kondisi kayak gitu boleh steril. Ada seorang ibu menyuruh salah satu anaknya untuk bayarkan utang adiknya. Menyuruh salah satu anaknya untuk bayarkan utang adiknya. Gimana Mbak Linda?